Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Abdurrahman dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini saya akan melakukan praktek micro teaching dengan materi Geografi kelas 10 mengenai daerah aliran sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, Mom. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ya yang kemarin karena sudah Mas Ivan, jadi silakan Mbak Tina yang memimpin doa. Sebelum mulai kelas pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita harus terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Mas Ivan, Hadir, Bu. Mas Sasa, Mbak Vina, Mbak Ridra, Mbak Asma. Alhamdulillah hadir semua ya Senin. Alhamdulillah senang sekali. Hari ini ada yang telat gak tadi? Ayo. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah kalau nggak ada ya, hari Senin masuk telat ya kan? Kenapa sih kita harus disiplin? Supaya nggak kena hukum. Pintar lagi. Ada lagi. Kan hari Senin upacara juga ya teman-teman. Nah, kenapa sih kita wajib melakukan upacara? Menjiwai jiwa nasionalisme. Betul. Dua korsa. Jiwa korsa, boleh jiwa korsa. Tahu nggak? Bangsa yang baik adalah bangsa yang dapat menghargai jasa apa? Oke. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai daerah aliran sungai. Minggu kemarin kita belajar apa ya teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Kayaknya atmosfer bukan? Atmosfer, apa lagi? Hidrosfer, atmosfer, bener. Ada lagi? Ingat? Litosfer. Bener. Barang tambang. Kalau daerah aliran sungai ini kan air ya teman-teman, termasuknya sumber daya yang non hayati apa hayati? Hayati, Bu. Karena dapat diperbarui. sangat pintar banget. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu mampu menganalisis definisi daerah aliran sungai melalui STAD, mengkategorikan 5 landas, terus juga ada mengkorelasikan fungsi daerah aliran sungai, yang keempat ada menyimpulkan kerusakan dan upaya pelestarian das, yang kelima yaitu menghasilkan karya dengan membuat pola daerah aliran sungai sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jadi ini ada video ya. Ibu kasih tahu dari awal, nanti di akhir nanti ada gamesnya melalui metode STAD. Kalian wajib untuk menyimak video ini sampai dari awal sampai akhir materi. Oke? Sepertinya damai sekali. Yang dimaksud pasti aliran air di sungai, di mana kita bisa mandi, berenang, memancing ikan, berperahu. Bukan. Makanya kalau Pak Guru lagi nerangin jangan ngobrol mulu. Jadi apa dong? Das atau daerah aliran sungai adalah wilayah yang dikepung oleh punggungan-punggungan atau bukit dan gunung. Wilayah ini biasanya berupa cekungan, ya seperti sebuah mangkuk raksasa. Ketika hujan, cekungan ini menerima air dan menampungnya. Pepohonan di daerah itu akan menyerap air dan Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah yang merupakan kesatuan ekosistem yang dibatasi oleh pemisah topografis dan berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan, dan penyalur air, sedimen, unsur hara melalui sistem sungai, mengeluarkannya melalui outlet tunggal yaitu ke danau atau laut. Apabila turun hujan di daerah tersebut, maka air hujan yang turun akan mengalir ke sungai-sungai yang ada di sekitar daerah yang dituruni hujan. Selanjutnya yaitu terdapat komponen daerah aliran sungai. Terdapat 3 komponen, yaitu bagian atas disebut dengan hulu, untuk tengah, transisi, dan bagian paling bawah yaitu disebut dengan hilir. Selanjutnya terdapat video mengenai penjelasan dari pola daerah aliran sungai. Mari kita simak baik-baik video tersebut.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pola aliran sungai. Pola aliran sungai ada 11. Pola yang pertama adalah pola dendritis. Pola dendritis yaitu suatu pola aliran sungai yang menyerupai struktur pohon, di mana cabang-cabang atau anak sungai bermuara pada aliran utama atau induk dengan sudut yang tidak teratur. Pada video sebelumnya dijelaskan bahwa terdapat 11 pola daerah aliran sungai. Akan tetapi pada materi kali ini kita akan mempelajari cukup 5 pola daerah aliran sungai, yaitu dendritik, rektangular, anular, trelis, dan pola sentripetal. Terdapat fungsi daerah aliran sungai, yaitu sesuai dengan bagiannya, bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Untuk bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan das, kualitas air, kemampuan menyimpan air, dan curah hujan. Yang kedua, bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai, dikelola untuk memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau. Yang terakhir yaitu bagian hilir, didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah. Kita lanjut ya. Berikutnya terdapat penyebab permasalahan yang ditemui di daerah aliran sungai. Yang pertama, berkurangnya kapasitas penampungan air sungai karena terdapat pohon-pohon yang tumbuh di sekitar daerah, sehingga timbul sedimentasi. Masyarakat membuang sampah sembarangan di daerah pinggir sungai. Ini sangat banyak sekali ya, sering kita jumpai penebangan tanaman atau pohon di hutan yang secara sembarangan. Selanjutnya terjadi erosi dan longsor pada daerah aliran sungai. Terus bagaimana sih cara upaya kita dalam menjaga das? Yang pertama terdapat mengatur pemanfaatan air secara efisien, peningkatan kegiatan reboisasi, dipasang papan himbauan agar tidak membuang sampah sembarangan, dan membangun fasilitas pembuangan sampah yang tepat agar masyarakat tidak membuang sampah yang berada di daerah aliran sungai. Materi dan videonya udah disimak dengan baik-baik? Sudah. Silakan kalian membentuk 3 kelompok. Nanti aku kasih ini. Jadi di sini tuh ada soal mengenai materi yang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Silakan dijawab dengan baik. Nanti setiap soal itu ada poinnya. Kalau poinnya penuh berarti nilainya juga penuh. Kalau poinnya tidak memenuhi berarti nilainya skornya juga minus. Yuk membentuk kelompok. Sudah pulang. Nah, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nggak ada perempuan boleh pilih juga. Ini berdua. Nah, silahkan ditulis nama kelompoknya dan silahkan pilih satu anggota kelompok dari kalian untuk maju ke depan dan menjawabnya. Ayo, Ibu kasih waktu sekitar 7 menit ya. Dimulai dari sekarang. Nggak ada pilihnya ya. Guys, bantuin aku dong. Ini nggak ada gambarnya, Bu. Nanti saya pasti salah. Duh, pusing. Selesai, Bu. Oke, kelompok berapa selesai? Kelompok 3. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Yang saya, teman-teman saya itu. Nah, ini yaitu definisi das. Yaitu artinya adalah suatu wilayah yang merupakan kesatuan ekosistem yang dibatasi oleh pemisah topografi dan berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan, dan penyalur air. Terus soal yang kedua, jawabannya yaitu soalnya adalah sebutkan 5 pola das dan gambarkan 1 pola das. Jadi polanya itu ada dendrit, rektangular, terus trelis, sentripetal, anular. Tapi Bu, nggak tahu gambarnya Bu. Ini nggak apa-apa. Berarti ini kelompoknya Mbak Vina ini nggak ada gambarnya teman-teman. Berarti nilainya aku kurang. Skornya kurang ya. Oh, Bu. Kemudian soal nomor 3, fungsi das hulu, tengah, hilir. Ini yaitu jawabannya das bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi dan dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan agar tidak
degradasi. Nomor 4, soalnya yaitu penyebab kerusakan das dan upaya yang dilakukan. Jawabannya adalah berkurangnya kapasitas penampungan air sungai karena tidak ada pohon-pohon yang tumbuh di sekitar daerah. Timbul sedimentasi tanah. Masyarakat membuang sampah sembarangan di daerah pinggir sungai. Sehingga jadinya erosi dan rongsokan tanah pada daerah aliran sungai. Sudah? Baik, terima kasih. Enggak, ini lanjutan. Kan ada backup dan Oh iya. Kemudian upayanya yaitu yang dilakukan adalah mengatur lanjut. Upaya yang dilakukan mengatur pemanfaatan air secara efisien, meningkatkan kegiatan reboisasi. Kemudian yang ketiga, dipasang papan himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, membangun fasilitas pembuangan sampah yang tepat agar masyarakat tidak membuang sampah di dekat daerah air. oke, beri aplaus dulu dong. Sini, Mbak. Ini diumumin dulu ya, nanti ibu nilai. Selanjutnya, ayo. Mau siapa duluan? Ayo. Masih lupa. Pertanyaan nomor 1, definisi das. Jawabannya, suatu wilayah yang merupakan kesatuan ekosistem yang dibatasi oleh pemisah topografis dan berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan, dan penyalur air. Oke, nomor 2, sebutkan 5 pola das dan gambarkan satu pola das. Jawabannya, dendritik, rektangular, trellis, sentripetal, dan anular. Oke, itu aja. Oh, ini kayaknya nggak ada. Loh, kok nggak ada gambarnya ini ya? Ayo, pulang. Ayo, lanjut. Berarti nilainya kurang juga ya sama kayak punya Mbak Vina? Ya. Ayo, gimana tadi diskusinya? Oke, nomor 3 nih. Fungsi das hulu, tengah, dan hilir. Jawabannya, das bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan agar tidak terdegradasi. Dan dari Kurang juga nih, kurang. Ayo, lanjut. nomor 4. Ini kayaknya tanda-tanda nilainya Kerusakan das dan upaya yang dilakukan. Jawabannya, 1. Berkurangnya kapasitas penampungan air sungai karena terdapat pohon-pohon yang tumbuh di sekitar daerah, timbul sedimentasi tanah. Terjadinya erosi dan longsor pada daerah aliran sungai das. Oke. Lanjut. Dan terus upaya yang dilakukan mengatur pemanfaatan air secara efisien dengan peningkatan kegiatan reboisasi. Udah. Aduh. Ya udah, kasih aplaus dulu. Ayo, ngomong terakhir. Ayo. Oke. Definisi das nomor 1. Das merupakan suatu wilayah pada ekosistem yang dibatasi oleh pemisah berupa topografis dan berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan, dan penyalur air, sedimen, unsur hara melalui sistem sungai, dan mengeluarkannya melalui outlet tunggal yaitu danau atau laut. Ayo diperhatikan ya. Apabila turun hujan daerah tersebut, maka air hujan yang turun akan mengalir ke sungai-sungai yang ada di daerah yang dituruni air hujan. Terus nomor 2, 5 pola das dan 1 gambar pola das. Pola das ada 5, dendritik, rectangular, trellis, sentripetal, dan anular. Untuk gambarnya seperti ini, benar nggak? Wah, ini digambar nih, dicontoh nih. Contoh ya, namanya Mbak Firda nih. Angela, Bu. Oh, Angela, oke. Terus nomor 3, fungsi das hilir, tengah, dan hulu. Das bagian hulu itu digunakan buat konservasi, dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan agar tidak terdegradasi. Dan bagian tengah digunakan untuk pemanfaatan air, dikelola untuk memberikan manfaat untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah. Das bagian hilir digunakan untuk kebutuhan pertanian dan pengelolaan air limbah. Nomor 4, penyebab kerusakan das dan upaya yang perlu dilakukan. Penyebab kerusakan das itu adalah pemukiman di pinggir sungai, kurangnya kapasitas penampungan sungai karena terdapat pohon-pohon di sekitar daerah yang timbul sedimentasi tanah.
Masyarakat yang membuang sampah sembarangan di pinggir sungai, terjadinya erosi dan longsor pada daerah aliran sungai. Terus upaya yang perlu dilakukan itu menentukan pemanfaatan air secara efisien, peningkatan kegiatan rehabilitasi, pengelolaan sampah himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya, membangun fasilitas tempat sampah, buangan sampah yang tepat agar masyarakat yang membuang sampah di daerah aliran sungai. Oke, beliau kosong. Ini lengkap sekali ya teman-teman. Jadi silakan kita. Diperhatiin yuk, diperhatiin. Nggak mau kalau nggak diperhatiin. Nah, jadi di sini udah kelihatan banget ya teman-teman. Jadi kelompoknya Mbak Firda, kelompok Angela ya, kelompok itu. Kelompok ini ada pola dasnya. Ada tahu nggak pola das apa ini? Ini gambar. Betul sekali Mas Ivan. Tambahan poin untuk kelompok Mas Ivan karena sudah dapat menjawab polanya. Oke. Jadi karena yang pertama ini pemenangnya karena skor tertinggi diperoleh kelompoknya Mbak Firda. Jadi untuk pertemuan selanjutnya emang tugasnya kan membuat pola das daerahnya masing-masing. Tapi untuk khusus kelompoknya Mbak Firda tidak perlu mempresentasikan. Jadi hanya membuat pola dasnya saja. Untuk kelompok yang lain membuat pola das dan mempresentasikannya ke depan. Oke? Ini silakan diakses link evaluasinya ya. Silakan buka HP. Waktunya 5 menit dari sekarang. Yuk. 3 menit lagi. Oke, ini udah habis ya teman-teman. Nanti ibu kasih tahu yang evaluasinya kurang dari 80 mengulang mengerjakan remedi. Untuk yang lebih dari 80 silakan mengerjakan pengairan. Nah, untuk kesimpulannya kita tolong untuk Mas Iman dibaca. Untuk kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, daerah aliran sungai adalah suatu wilayah yang merupakan kesatuan ekosistem yang dibatasi oleh pemisah topografis dan berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan, dan penyaluran air. Sedimen saudara melalui sistem sungai, mengeluarkannya melalui outlet tunggal yaitu danau ataupun laut. Apabila turun hujan di daerah tersebut, maka air hujan yang turun akan mengalir ke sungai-sungai yang ada di sekitar daerah yang dituruni hujan. Berikutnya pemain gas yaitu ada hulu, tengah, dan juga hilir. Terdapat beberapa hal yang dapat merusak gas seperti pembakaran sembarangan, pabrik, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut perlu adanya upaya guna mengelola gas agar tetap baik, seperti melakukan pemanfaatan air, kemudian mengadakan edukasi, dan juga kegiatan lainnya. Nih, ibu ada satu lagi. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyi bareng-bareng biar kalian gak lupa ada situ ada apa aja sih bagiannya. Jadi kita nyanyi bareng-bareng lagunya lagu naik becak tapi diganti liriknya ini, oke? Oke, Bu. Oke. Bisa dicontohin dulu nggak? Ini, ibu contohkan ya. Tahukah kamu bahwa daerah aliran sungai apa saja bagiannya dan apa saja polanya? Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Daerah aliran sungai ada tahapannya gitu. Oke? Paham? Oke, dimulai. 1, 2, 3. Tahukah kamu bahwa daerah aliran sungai apa saja bagiannya dan apa saja polanya? Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Daerah aliran sungai ada tahapannya. Das bagian atas disebut dengan hulu, das bagian tengah disebut transisi, das bagian bawah disebut dengan hulu. Itulah semua pembagian das. Selain itu semua das juga ada polanya, mulai dari pola mudah hingga pola susah, mulai dari hingga sentripeta. Itulah semua bagian dan pola dasar. Nah, untuk tugas minggu depan yaitu tugas kelompok. Tadi ibu sudah menjelaskan ya, membuat pola aliran sungai, membuat pola daerah aliran sungai masing-masing. Deadline-nya Senin minggu depan 2 Juli. Dan jangan lupa dihafal lagunya. Jadi setiap kali kita nanti pembelajaran awal kita bernyanyi terlebih dahulu agar tidak
bagian dan pola dari das. Begitu. Jadi ini tugasnya, jangan lupa juga dihafalkan lagunya. Nanti ibu kirim via WhatsApp group, oke? Oke, Bu. Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak? Berarti kita akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum